Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman, kemerdekaan saat ini yang kita rasakan tentu tidak lepas dari peran para pahlawan. Para pahlawan yang telah berjasa membebaskan tanah air dan dari penjajah. Bahkan setelah kemerdekaan Indonesia diproklamirkan, kondisi dan situasi Indonesia masih belum stabil. Tentara asing masih mendatangi Indonesia untuk merebut kekuasaan. Di antara para pahlawan tersebut, terdapat beberapa tokoh ulama dan pahlawan muslim yang turut berjuang untuk kemerdekaan Indonesia. Untuk mengenang mereka dan menghargai jasa para pahlawan tersebut, berikut kita rangkum 5 pahlawan muslim kemerdekaan Indonesia yang disadu dari beberapa sumber. Tapi sebelum lanjut video ini, silakan teman-teman yang belum subscribe untuk subscribe, like, komen, share, dan nyalakan loncengnya agar teman-teman semua mendapatkan notifikasi dari channel Zaki dan Bara. Dan teman-teman jangan lupa untuk tidak men-skip videonya agar teman-teman tidak salah paham dalam mencerna setiap informasi yang kami sampaikan. 5 pahlawan muslim kemerdekaan Indonesia yang pertama adalah Rahma El Yunusiah. Sahabat mungkin lebih familiar dengan tokoh pahlawan wanita seperti Cut Nyatin, Raden Ayu Kartini, atau Dewi Sartika. Namun, sekarang mari kita berkenalan dengan pahlawan asal Minangkabau, yaitu Rahma El Yunusiah yang tak kalah hasratnya dalam memperjuangkan pendidikan untuk perempuan. Beliau mendirikan sekolah khusus perempuan, yaitu Madrasah Diniyah Putri pada tanggal 1 November 1923. Beliau ingin perempuan muslim bisa berperan penting sebagai pendidik, pekerja sosial, teladan, moral, muslim, hingga berdakwah untuk menyampaikan pesan-pesan Islam. Tidak hanya itu, Rahma El Yunusiah juga mendirikan sekolah Menyesal School, yaitu sekolah untuk meredakan ibu rumah tangga dari buta huruf. Menyesal School berdiri tahun 1925 hingga 1932. Kemudian yang kedua, tokoh muslim pejuang Islam, yaitu Kiai Haji Hashim Asy'ari. Kiai Hashim Asy'ari, tokoh ulama Islam yang juga pahlawan nasional Indonesia. Ia memiliki wawasan luas dan pemikiran visioner dalam sejarah perjuangan. Beliau juga adalah pendiri dari organisasi Nahdlatul Ulama atau NU dan Pondok Pesantren Tebu Ireng. Salah satu bukti nasionalisnya, beliau mencetuskan resolusi jihad untuk mempertahankan kemerdekaan Indonesia pada 22 Oktober 1945 yang sejak tahun 2015 diperingati sebagai Hari Santri Nasional. Resolusi jihad NU adalah upaya meminta pemerintah Indonesia untuk menentukan sikap dan tindakan nyata serta tegas terhadap usaha-usaha yang membahayakan yang akan mengancam kemerdekaan dan agama serta negara, khususnya pihak Belanda dan sekutunya. Dalam isi dari resolusi jihad tersebut, yaitu menegaskan bahwa hukum membela tanah air adalah fardu ain bagi setiap Islam Indonesia. Selain itu, beliau ayah dari Kiai Haji Abdul Wahid Hashim yang merupakan anggota BPUPKI dan Panitia 9. Tokoh pejuang muslim yang ketiga adalah Kiai Haji Zainal Mustafa. Saat Jepang menjajah Indonesia, Kiai Haji Zainal Mustafa menggagas pemberontakan di Singaparna, Tasikmalaya pada Februari 1944.
Kiai Haji Zainal Mustafa terang-terang tidak menyukai perintah upacara Saikerai, yaitu upacara penghormatan kepada Kaisar Jepang dengan cara membungkuk ke arah matahari terbit dan kesewenang-wenangan Jepang pada rakyat. Perlawanan Ki Haji Zainal Mustafa membuat Jepang geram hingga akhirnya ia ditangkap pada tanggal 25 Februari 1944 dan dihukum mati pada 25 Oktober 1944. Dan namanya kini diabadikan di Jalan Raya Kota Tasikmalaya. Pahlawan Muslim yang kelima yaitu Hos Cokro Aminoto. Raden Haji Umar Said Cokro Aminoto atau lebih dikenal dengan HOS atau Hos Cokro Aminoto adalah salah satu pahlawan nasional Indonesia yang terkenal sebagai guru dari tokoh terkenal. Murid-murid Hos Cokro Aminoto diantaranya Soekarno, Sumaun, Muso, Alimin, hingga Tan Malaka. Hos Cokro Aminoto merupakan pemimpin organisasi pertama di Indonesia, yakni Sarekat Islam atau SI, yang sebelumnya dikenal dengan nama Serikat Dagang Islam. Selain itu, perjuangan Hos Cokro Aminoto untuk Indonesia diantaranya mengancam pengambilan tanah untuk dijadikan perkebunan milik orang-orang Eropa, mendesak Sumatera Lensnikat supaya mengembalikan tanah rakyat di Gunung Seminung, Sumatera Selatan, menuntut supaya kedudukan dokter-dokter pribumi disamakan dengan dokter-dokter Belanda. Dan yang terakhir adalah Sultanah Saifuddin. Sultanah Saifuddin tercatat sebagai pemimpin wanita pertama di Kesultanan Aceh Darussalam. Beliau diangkat sebagai pemimpin setelah suaminya Sultan Iskandar Sani wafat pada 1641 Masehi. Dalam masa kepemimpinannya, terdapat pro dan kontra yang timbul tentang hukum seorang perempuan memimpin Aceh. Namun, hal tersebut tidak melemahkan semangat Sultanah Saifuddin untuk menjaga masyarakat. Terbukti selama Sultanah Saifuddin memimpin, beliau membuat ragam bentuk strategi pemerintahan. Bahkan, karena kecakapannya berdiplomasi, berhasil mencegah Aceh dirongrong kekuatan kolonialis selama 34 tahun masa pemerintahannya. Tidak hanya itu, beliau juga mengembangkan ilmu pengetahuan melalui pembangunan perpustakaan dan mengembangkan pusat pendidikan, yaitu Jami Baitur Rahman atau Universitas Baitur Rahman, serta mendirikan beberapa pesantren di pelosok wilayah Aceh dengan bantuan para ulama. Untuk membentuk sistem perekonomian yang baik, beliau memberi zakat kepada golongan masyarakat yang berhak menerimanya. Itu adalah beberapa tokoh pahlawan Muslim yang telah berjasa, dan semoga semangat dan perjuangan mereka bisa menjadi pelajaran untuk kita pantang menyerah dan menjadi manusia yang bermanfaat. Mungkin itu saja teman-teman semua yang bisa kita sampaikan tentang atau terkait tokoh-tokoh Muslim yang berperan dalam kemerdekaan Republik Indonesia. Semoga apa yang telah disampaikan, informasi-informasi yang telah disampaikan kepada sahabat beriman semua bisa menjadikan motivasi kebanggaan tersendiri untuk kita umat Muslim yang berada di Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.